ada Cakrabirawa mau bertemu sama Bapak karena katanya Bapak dipanggil Presiden ke istana sekarang katanya. Dengan sangat kasarnya Cakrabirawa itu bilang Bapak dipanggil Presiden dan sekarang juga. Bapak saya itu pakai piyama. Kan tidak mungkin menghadap Presiden dengan pakai piyama. Sehingga terjadi pertengkaran antara seorang prajurit dengan pemimpinnya lah. Karena marah, Bapak saya memukul salah satu prajurit Cakrabirawa itu. Nah, setelah terjatuh, senjatanya dipegang, dikasihkan lagi ke Cakrabirawa itu. Bapak masuk, tutup pintu kaca itu. Nah, setelah tutup pintu kaca itu langsung terdengar suara tembakan yang menggelegar. Bukan sekali, tapi rentetan senjata. Nah, dengan rentetan senjata itu saya kembali lagi jatuh Bapak. Saya coba mau memeluk Bapak, tapi tidak boleh. Saya masuk ke dalam kamar, kakak-kakak sudah pada bangun. Akhirnya kita mengikuti Bapak dari belakang dengan diseret-seret sampai keluar, tapi tidak sampai ke pinggir jalan. Kami hanya sampai ke pintu belakang rumah aja. Karena situ sudah berdiri satu orang Cakrabirawa menodongkan senjatanya. Siapa yang keluar, saya tembak. Mendengar bagaimana cerita dari anak salah satu menteri di era Soekarno, yaitu ada Pak Witaryono, sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Pak Witaryono. Mungkin saya kasih ke Pak Edi ya. Silakan. Dia sih tidak dengar pertanyaannya. Oke. Jadi kalau diingat-ingat itu pada waktu itu saya terbangun itu mencari ibu. Ibu karena pada malam itu beliau ada tirakat kalau orang Jawa itu karena besoknya mau ulang tahun yang mau dirayakan juga rencananya. Jadi ibu jam 10 malam itu sudah berangkat ke rumah dinas di Taman Suropati. Lalu Pak, kemudian saya tertidur, saya terbangun itu sekitar jam 4. Saya mencari ibu keluar ke ruangan depan. Di situ saya ditemani sama Mbok Mila. Sambil menunggu itu kok saya lihat banyak sekali ini tentara Cakrabirawa yang saya pikir pada waktu itu adalah pergantian penjagaan begitu. Tapi ternyata tidak lama kemudian mereka masuk ke dalam menanyakan apakah Bapak ada. Karena mereka bilang Bapak itu dipanggil Presiden, jadi tolong dibangunkan. Nah, terus kejadian berikutnya adalah saya membangunkan Bapak waktu itu. Bapak masih tertidur. Saya bilang sama almarhum Bapak, saya bilang, saya pegang kakinya. Saya pegang kakinya, saya bilang, Pak, di luar itu ada Cakrabirawa mau bertemu sama Bapak karena katanya Bapak dipanggil Presiden ke istana sekarang katanya. Gitu. Jawaban Bapak itu pada malam itu waktu bangun itu dalam bahasa Jawa ya, beliau tuh bilang, ono apa tuh Cakrabirawa jam saat ini teko nang ke rumah maksudnya gitu. Nah, gak lama terus beliau mengikuti saya jalan gitu ya, beliau mendului saya terus bertemu dengan para Cakrabirawa itu di ruangan depan sedekat ruang belakang di pavilion. Terus kejadian berikutnya ya seperti yang ini karena
mungkin biar Pak Untung yang menceritakan, karena ini membawa ini kembali ya, ingatan yang nggak enak buat saya gitu. Kira-kira dari saya. Silakan Pak Untung, boleh dilanjutkan. Mungkin saya tambah sedikit. Ya, saya tambah sedikit. Jadi waktu Bapak di belakang itu, saya sendiri juga sudah ada berdiri di dalam. Saya di dalam, Pak Mas Edi ada di belakang. Dengan sangat kasarnya Cakrawirawa itu bilang Bapak dipanggil presiden, dan sekarang juga Bapak saya itu pakai piyama. Kan tidak mungkin menghadap presiden dengan pakai piyama, sehingga terjadi pertengkaran antara seorang prajurit dengan pemimpinnya lah. Bapak saya waktu itu bintang 3, nah ini yang datang prajurit. Akhirnya kami hanya menangis di ruangan belakang itu. Itulah terjadi waktu itu. Baik, Pak Untung, kami juga memohon maaf jika kembali mengingatkan Pak Untung akan tragedi puluhan tahun silam, tapi paling tidak inilah sejarah, karena masih ada saja pihak yang mungkin mengatakan ya di film tidak sesuai dengan fakta, atau ada juga pihak yang menganggap fiksi seperti itu. Pak Untung, kalau dari keluarga melihatnya bagaimana? Kalau ada pihak yang menganggap ya itu berlebihan atau apa, Pak? Anda padahal yang melihat langsung saat kejadian. Kalau betul, kalau kami sih kalau saudara mau lihat silakan, tidak juga tidak apa-apa. Itu kejadian bukan apa ya, bukan, ini tragedi loh, tragedi yang berdarah. Jangan sampai terulang lagi, jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu. Itu aja. Film itu sebetulnya ke sana. Kalau arah yang lain-lain mengenai Pak Harto, mengkultuskan Pak Harto sebagai waktu itu pemegang peran untuk menumpas PKI atau mengembalikan keadaan supaya aman, yaitu memang Pak Harto, yaitu. Cuman kan kami nggak tahu urusannya ke sana. Baik. Kami hanya tahu urusan di rumah. Itu aja. Oke, baik Pak. Nah sekarang kita ingin ke Pak Witaryono. Ini merupakan anak menteri di zaman Soekarno dulu. Pak Witaryono sudah terhubung bersama kami. Pak Witaryono, mungkin Anda bisa jelaskan pada saat peristiwa itu terjadi, posisi ayah Anda di mana dan bagaimana kisahnya setelah peristiwa tersebut terjadi? Ya, pertama-tama tentu saya juga merasa prihatin ya dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh jenderal-jenderal tersebut. Ya, beberapa daripada putra-putra pahlawan revolusi itu sendiri juga adalah sahabat-sahabat saya bersahabat dengan Pak Edi Yani, dengan Ibu Catherine Panjaitan, juga kita satu organisasi di Forum Silaturahmi Anak Bangsa dengan Ibu Amelia Yani, dengan Mas Agus Wijoyo dan Mbak Nani Sutoyo. Nah kemudian terkait dengan peristiwa 30 September 1965, terus terang ayah saya tidak kemana-mana dan tidak ada di mana-mana ya selain di rumah gitu ya. Dan kita sepertinya ya saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Nah, kemudian kejadian berlanjut, yaitu pada Maret 1966 keluar surat perintah 11 Maret dan setelah itu ayah saya ditahan. Pertama-tama sih sebetulnya waktu dijemput itu dibilang akan diamankan dari amukan-amukan mahasiswa dari demo-demo, sehingga dijemput. Kemudian dijemput itu dibawa ke kompleks Senayan, waktu itu ada kompleks atlet di situ, dan sesudah itu kira-kira di 3 bulan di situ baru dipindah ke tahanan yang sesungguhnya, yaitu di RPM Budi Utomo. Nah, sesudah itu baru belasan tahun ayah saya dipindah lagi ke RPM Nirbaya di Jakarta Timur. Nah itulah yang kami alami. Nah terus terang kami juga nggak tahu apa kaitannya ayah saya dengan peristiwa 30 September itu. Karena kalau itu disebut kudeta, sepengetahuan saya terutama ya, dari buku-buku dan penjelasan ayah saya bahwa presiden pada waktu itu adalah Bung Karno. Nah, jadi kalau itu kudeta, itu kan sebetulnya artinya mengkudeta Bung Karno gitu. Nah, sementara
peristiwa di 30 September itu bukan mengkudeta Bung Karno, karena sesudah itu Bung Karno masih berkuasa kok. Nah itu di situ saya nggak bisa, kurang bisa memahami logika berpikir yang terjadi gitu. Itu saja. Baik, kita mencoba mendengar pandangan dari Dr. Abdurrahman dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Pak Abdurrahman, bisa dijelaskan Pak antara di film dan juga fakta sejarah seperti apa Anda melihatnya, Pak Abdurrahman? Iya, terima kasih. Selamat sore pemirsa TV One. Mohon maaf kalau suaranya memang kurang bagus gitu ya. Karena rumah saya di sebelah jalan raya. Ya, saya sedikit mendengar tadi suara dari keluarganya Jenderal Ahmad Yani dan Pak Utaryono. Mohon maaf, Pak Utaryono ini anaknya Pak siapa ya? Saya Insinyur Setiadi Reksoprojo, Pak, Menteri Listrik dan Energi. Iya. Iya, jadi kalau yang disebutkan tadi menyebut 98%. Ya kita kembali sejenak melihat gitu ya. Kalau terkait dengan film Gerakan 30S ini, memang kalau disebut sebagai sebuah media propaganda tidak salah gitu kan. Karena pemerintah Orde Baru itu banyak memakai film sebagai salah satu media propaganda politik. Karena untuk mencapai tujuan sasaran kegiatan pembangunan, salah satunya menggunakan sisi ini. Saya melihat ini adalah propaganda politik ideologi. Pemerintah Orde Baru membuat film yang menanamkan ideologi negara untuk menguatkan pemahaman kepada rakyatnya dan menggambarkan adanya ancaman terhadap ideologi negara. Konteks pada saat itu adalah ancaman PKI, salah satunya dengan film Gerakan 30 September. Nah, kalau konteks terkait dengan peristiwa itu sendiri memang sebuah peristiwa yang terjadi, kalau disebutkan tadi, bukan kudeta. Real secara nyata bahwa penculikan 7 jenderal ini 7 perwira gitu ya, dari jenderal sampai perwira pertama itu terjadi gitu ya. Konteks semua dikatakan tadi, apakah itu pasti 100% dalam film itu, saya katakan pasti ada bumbunya. Turut darah itu pasti ada bumbunya. Bisa jadi dikurangi untuk mengurangi kekejaman yang muncul, bisa jadi memang ada yang mungkin dimunculkan, dinaikkan. Tapi kalau kita melihat terkait dengan penembakan yang terjadi terhadap perwira tadi, seperti disebutkan tadi, yang bisa dikatakan, kalau dikatakan 98% ya, bisa jadi itu persis konteksnya. Nah, kalau terkait dengan peristiwa-peristiwa lain yang masih dalam satu perdebatan gitu kan, apakah penyayatannya seperti itu, kita kan tidak melihat konteksnya gitu ya. Tapi kalau dikatakan tadi terkait dengan kudeta itu bukan kudeta, kita perhatikan pidato Untung pada tanggal 1 Oktober pukul 7 pagi, kemudian pidato Untung pada pukul 13. Nah, jelas-jelas apa yang dilakukan di situ adalah rencana pembentukan Dewan Revolusi. Di mana disebutkan di situ Dewan Revolusi itu apa? Nah, Dewan Revolusi itu kalau secara sederhana disebutkan adalah sebagai pusat kekuasaan, sumber kekuasaan. Nah, konteksnya ketika sudah terbentuk seperti itu, Untung sendiri mengatakan bahwa dengan terbentuknya Dewan Revolusi ini, maka kabinet Dwi Kora adalah demisioner. Nah, kalau yang berani mendemisionerkan kabinet, maka itu adalah sebuah kudeta. Gitu. Nah, konteksnya secara sederhana konteksnya seperti itu, sebuah kudeta. Maka dibentuklah satu Dewan Revolusi, walaupun kenyataannya pembentukan Dewan Revolusi yang disebutkan pidato Untung itu kan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan tidak berhasil.